Bunda, sensasi di perut itu udah nggak ada peri-peri, udah enak, udah normal, udah makan juga normal. Tapi kok perut di bagian atas itu kayak keras gitu ya. Itu kenapa ya? Biasanya juga kayak ada yang loncat-loncat, atau itu biasanya kayak kedutan gitu. Itu kenapa? Itu sebenarnya mah ya teman-teman. Di video kali ini aku bakal membahas beberapa pertanyaan dari kalian ya. Kalian wajib banget nonton videonya. Ini udah banyak sekali pertanyaan ya, dan alhamdulillah ada juga yang udah sembuh. Terima kasih ya, aku bersyukur kalau banyak yang sembuh dengan tips-tips dari aku ya. Yang lagi berjuang, semoga kalian juga lekas sembuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di malam hari ini aku kembali live. Terima kasih banyak yang udah hadir. Semoga dengan hadirnya aku bisa memotivasi kalian, bisa menambah semangat kalian, terutama pejuang asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Aku juga pernah ada di posisi itu ya, dispepsia organik. Dispepsia organik ini adalah jika sudah dilakukan pengecekan oleh dokter menemukan sesuatu ya, atau misalnya kayak ada radang, luka, tuka, dan sebagainya. Sedangkan untuk dispepsia fungsional itu setelah dilakukan pengecekan itu semuanya normal atau nggak ada hasil, jadi normal semuanya, nggak ada apa-apa. Biasanya itu adalah dari faktor pikiran atau dari psikis kita teman-teman. Nah, di malam hari ini aku bakal bahas lagi pertanyaan kalian yang tadi itu nggak sempat dijawab ya, karena aku tuh live-nya hanya 30 menitan ya, karena aku capek menjelaskan karena juga baru pulang kerja. Ini aku bakal sapa dulu ya, atas nama Kak siapa ya, namanya Kak Suci Marantika. Assalamualaikum Mama Adeva, salam kenal kembali. Aku selalu nonton YouTube Mama Adeva terus buat jadi penyemangat aku, alhamdulillah. Jadi teman-teman, alhamdulillah juga tadi di live aku ya, ada 2 orang kalau nggak salah, 3 orang yang udah sembuh dari asam lambung GERD anxiety psikosomatis berkat tips-tips dari aku. Jadi kalian nggak usah takut, nggak sendirian ya. Sensasi itu pasti hilang, kalian juga pasti sembuh ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas ya pertanyaan dari teman-teman juga nih ya. Kak, buat kelayangan minum air tajin sembuh total enggak? Soalnya saya tinggal kelayangan. Nah, kelayangan itu disebabkan juga bisa dari asam lambung kita yang naik, biasanya ke kepala. Kurang istirahat, kurang tidur, terlalu banyak pikiran. Jadi, kalau misalnya meskipun udah konsumsi obat-obatan yang banyak, mau konsumsi air tajin, mau konsumsi tepung Garut, tapi kalau misalnya masih sering begadang, masih susah mengontrol pikiran, istirahatnya kurang, terlalu kecapean, itu nanti bakalan sulit juga sembuhnya. Jadi untuk tips mengatasi kelayangan ini adalah pertama itu istirahatnya yang cukup, pikirannya dikontrol, tidurnya cukup, jangan kecapean, hindari makanan pantangannya juga agar asam lambungnya nggak sering naik. Selain itu juga jangan telat makan, karena kalau misalnya udah telat makan itu nanti bakalan muncul lagi sensasinya. Kalau mau dibantu dengan obat-obatan, saran aku konsumsi vitamin kayak Neurobion Forte, Blackmores ataupun Neurobion itu bagus, tapi intinya harus istirahatnya yang cukup ya. Jangan kecapean kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan Kak Wahyu Rian. Bun, saya dari Lombok, salam kenal. Halo, salam kenal kembali. Saya masih sering pipis, Bun. Apa itu dari lambung? Jadi sering pipis ini biasanya karena kita pertama itu sering menunda-nunda pipis, menahan pipis. Udah pengen pipis tapi ntar aja deh, masih ada yang mau diketik nih, masih ada yang mau dikerjain nih, atau nanggung nih lagi main game. Itu nggak boleh. Jadi jangan nahan pipis. Yang kedua, konsumsi air putihnya yang cukup. Dan yang ketiga, jangan terlalu kelamaan duduk. Karena kalau misalnya kelamaan duduk juga itu biasanya membuat kita kayak anyang-anyangan. Kenapa? Karena segala sesuatu ya, kalau misalnya kita terlalu berlebihan atau kelamaan duduk atau udah kecapean, itu nanti bakal mengalami sensasi. Aku nih, pengalaman pribadiku di kantor, kalau aku udah duduk sekitar 2 jam itu udah mulai pegal, nggak enak perutnya, kayak pipisnya itu anyang-anyangan, pengen pipis lagi. Selain itu juga asam lambung itu ternyata bisa menekan kandung kemih kita. Jadi cara mengatasinya ya harus konsumsi air putih yang cukup dan yang suam-suam kuku aja, agar pipisnya itu pada saat buang air
ya banyak, jadi sekaligus keluar kayak gitu ya. Karena aku juga pernah ngalamin ini. Dan intinya jangan terlalu lama duduk ya. Nah, kemudian selanjutnya aku bakal bahas namanya Aditya Deva. Bunda, selera makan sudah mulai membaik, sudah bisa makan banyak dan perut sudah tidak terasa perih. Kalau makan tapi tenggorokan masih kadang ada mengganjal. Dan pinggang sama lutut itu masih sering ngilu. Apa itu asam lambung membaik sedikit-sedikit ya Bunda? Dan pinggung, lutut terasa ngilu. Apa itu pengaruh asam? Nah, untuk sebenarnya pinggul lutut itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama asam lambung, tapi karena kita lagi mengidap atau menderita asam lambung, biasanya pikirannya sampai kemana-mana. Padahal kalau misalnya lutut kita ngilu ataupun pinggangnya sakit, itu bisa saja karena dia kecapean, mengangkat beban berat, terlalu kelamaan atau terlalu banyak jalan, itu bisa ya, ataupun mungkin peredaran darah kita nggak lancar. Tapi kalau misalnya tenggorokannya masih suka mengganjal, itu karena asam lambungnya masih sering naik ke mulut. Cara mengatasinya, konsumsi air som-som kuku, kemudian kumur-kumur air garam pada saat mau tidur malam dan pada saat bangun pagi. Jadi itu agar yang lendir-lendir itu keluar ya. Kemudian terkait ngilu-ngilu badan di lutut, pinggang, saran aku istirahat yang cukup disertai dengan konsumsi vitamin ya. Neurobion Forte itu bagus, Blackmores atau B-Complex. Kalau aku dulu selalu dibantu sama Neurobion Forte. Kalau misalnya nggak mau minum vitamin, bisa dibantu sama susu. Nah, kalau susunya apa? Kalau aku pada saat itu dibantu sama susu es Ergomilko. Susunya yang kayak gini ya. Ini bagus ya, bagus untuk tulang, bagus untuk gigi juga. Tapi tentunya harus disertai istirahat yang cukup juga, asupannya juga diperhatikan. Jangan mentang-mentang udah konsumsi susu ini seharian mau kerja nggak mau istirahat, itu juga kurang bagus. Atas nama Leni, oh iya saya mau bertanya nih, buah-buahan dan sayuran apa saja yang bisa kita konsumsi Mbak, karena saya masih merasa lemak. Nah, untuk sayuran, buah-buahan udah pernah aku bahas, jadi kakak bisa cek ya, karena di malam hari ini kalau misalnya dibahas lagi sayurannya itu panjang lebar. Aku pada saat itu cocoknya kayak sayuran wortel, kemudian buncis, kacang panjang, daun katu, kemudian juga aku cocok sama bayam. Kemudian buah-buahannya melon, pepaya, pisang kepo atau pisang barangan sama sunpress. Itu adalah yang aman, selebihnya boleh dicoba dulu, kalau nggak cocok dihindari. Kayak gitu ya. Nah, kemudian ini atas nama siapa nih? Seira Mocha. Assalamualaikum Bunda, gimana caranya mengatasi asam lambung yang terasa perih gitu? Kadang pusing juga, apalagi habis belajar karena saya seorang mahasiswi. Solusinya Bun, kalau masih suka perih, pertama terapkan pola makannya 2 jam sekali, porsi kecil, jangan sampai telat, dikunyah halus, hindari makan pantangannya ya. Biasanya di mahasiswa itu karena terlalu banyak jadwal kuliah atau jadwal belajar, jadi biasanya makan sampai lupa, karena aku pengalaman. Jadi buat kakak Seira Mocha, usahakan jadwalnya diatur ya, 2 jam sekali misalnya. Sebelum kuliah boleh makan dulu, makannya juga dipantang ya, jangan makan yang pedas-pedas terus, karena biasanya mahasiswa itu nggak sempat masak ya di rumah, biasanya beli yang jadi aja. Kalau bisa selalu sedia kayak tepung derut ataupun jenang gemi, itu bagus. Jadi kalau misalnya lagi udah lapar tapi nggak ada makanan di rumah, bisa seduh dulu jenang gemi atau tepung derut. Kalau misalnya nggak ada tepung derut atau jenang gemi, bisa buat air tajin. Air tajin ini cara buatnya juga mudah sih, cuma membutuhkan waktu sekitar setengah jaman. Ambil beras 2 sendok, kemudian dicuci bersih, lalu dimasak sampai matang ya, dan airnya itu dibanyakin. Jadi kalau misalnya berasnya udah hampir matang, itu diambil aja airnya lalu dikonsumsi sebelum makan, itu bagus ya, bisa mengatasi perut perih. Atau bisa konsumsi tepung derut, itu bisa melindungi dinding lambung kita, misalnya yang radang, yang luka, ataupun yang ada iritasi, kayak gitu ya. Kemudian juga jangan terlalu kecapean ya, karena biasanya mahasiswa ini sampai begadang, ngerjain tugas, ya banyak yang dikerjakan dan lain sebagainya. Istirahat yang cukup, pola hidupnya, pola pikir yang dikontrol, dan juga terapkan olahraga ringan secara rutin ya. Kak Sierra Mocha. Kemudian Kak Yuli Widya, Assalamualaikum, hai Kak, aku Yuli dari Binjai. Kak, sensasi kecemasan sudah mulai berkurang, tapi kadang-kadang pikiran takut MI itu masih menghantui Kak, perut pun masih nggak enak, masih suka perih begah. Itu sensasi anxiety psikosomatis. Jadi gimana mau sembuh, tapi kalau pikirannya
masih susah dikontrol. Jadi cara mengatasinya pikirannya itu harus dikontrol. Caranya gimana? Lakukan meditasi, relaksasi, ataupun yoga. Lakukan hobinya, hal yang menyenangkan, bergabung dengan komunitas-komunitas positif ya. Seperti misalnya ikut kajian, kalau misalnya nggak sekolah olahraga. Kalau aku nih dulu sering banget ikut kayak komunitas-komunitas yoga, kemudian komunitas jogging, selain itu juga komunitas senam, itu bagus. Tapi kalau misalnya aku nggak suka, Bun, boleh gabung dengan komunitas kayak kajian-kajian, ceramah-ceramah, atau dengerin ruqyah, itu bagus agar pikirannya itu tenang dan nggak selalu dihantui rasa takut. Dan juga sering lakukan meditasi, relaksasi di rumah agar pikirannya tenang. Kayak gitu ya Kak. Kemudian perutnya mulai nggak enak, perih, begah, ini jangan telat makan karena biasanya itu dari sensasi gastritis atau iritasi ataupun peradangan di dinding lambung kita. Jadi kita nggak boleh telat makan ya. Dan ini juga sensasi muncul karena bisa dari kecemasan. Selanjutnya aku bakal bahas atas nama Kak Bagunsari. Kak, saya tinggal sensasi dada kiri sebelah sakit banget ya, berat gitu, aktivitas sudah normal, apakah itu menuju sembuh? Apakah Kakak begitu juga? Semoga dijawab. Iya, itu bisa. Kalau misalnya sensasi di perut udah berkurang, cuman kayak sakit di dada, itu tetap terapkan 3P-nya. Itu bisa jadi secara perlahan-lahan sensasi itu mulai hilang, tapi jangan dipancing lagi, telat makan lagi, makannya berlebih lagi, jangan. Jadi tunggu sampai benar-benar pulih ya. Kemudian istirahat yang cukup. Selain itu juga tidurnya jangan begadang. Selalu balurin kayak minyak aromaterapi kayak kutus-kutus ataupun minyak kayu putih, itu bagus ya, agar cepat juga pemulihannya. Maaf Bun, ada yang bilang kalau konsumsi setiap hari bisa bikin sembelit, betul nggak Bun? Tepung Garut itu bagus untuk pencernaan, bagus untuk bayi juga, bayi 9 bulan udah bisa loh konsumsi tepung Garut. Itu bagus untuk pencernaan, melancarkan buang air besar juga. Jadi itu bukan masalah, bukan untuk menciptakan sembelit, jadi malahan bagus untuk mengatasi sembelit. Jadi buat kalian yang nggak pernah coba dan komen yang mengada-ngada, itu kalau bisa jangan ya, karena aku sendiri loh yang konsumsi ini. Jadi tepung Garut itu bisa menyembuhkan lambung, melindungi dinding lambung, bagus untuk pencernaan, melancarkan buang air juga, bagus juga untuk panas dalam. Jadi aku itu sharing karena aku udah coba ya, bukan membuat kita sembelit Kak, malahan itu bagus untuk mengatasi sembelit. Dede Abdullah Basit, Bun, dijawab apa setiap cuaca dingin biar kita kambuh ya? Menyusui sensasinya banyak. Nah, jadi kita tuh nggak boleh kedinginan ya. Kalau misalnya biasanya kita kena AC, cuaca dingin tuh gampang masuk angin. Jadi jangan telat makan. Kemudian mandinya juga jangan sore-sore. Kalau bisa mandi pakai air hangat. Selain itu juga bisa lakukan kayak relaksasi agar sensasinya nggak muncul. Emang banyak. Aku juga kalau lagi musim dingin tuh nggak boleh pisah sama jaket. Apalagi kalau misalnya kalian mau bawa motor ya, bawa kendaraan jarak jauh, itu harus pakai jaket, pakai jas hujan, dan balurin badan kutus-kutus ataupun minyak aromaterapi, dan telapak kaki selalu dibalurin minyak aromaterapi ya, agar nggak masuk angin. Kemudian selalu konsumsi air yang suam-suam kuku, bisa konsumsi jahe, dan hindari konsumsi yang air dingin ya. Bun, saya katanya GERD dan sembuh makan saus tapi sekarang aku habis maghrib selalu panas dadanya. Jadi kakak, kalau misalnya mau makan saus itu berpikir dulu. Kalau ada sensasi GERD, konsumsi saus itu bisa memicu. Kecuali udah pulih total, itu bisa, tapi nggak boleh berlebihan juga. Jadi kalau saat ini mengalami panas, itu karena sensasi GERD-nya muncul lagi. Karena kakaknya konsumsi yang pedas-pedas lagi atau yang asam-asam, itu bisa memicu. Caranya gimana? Atur lagi pola makannya, konsumsi obat ya, kemudian istirahat yang cukup, habis makan jangan langsung bering, terapkan pola hidup sehatnya lagi ya kakak ya. Kemudian konsumsi minyak-minyakan juga jangan berlebihan ya. Ini juga atas nama Kak Bunga Tulip, sensasinya udah berkurang, tinggal perut atas. Kalau ditekan sakit itu kenapa ya Bun? Itu karena mah. Jadi kalau misalnya masih sakit dan keras, dikompres aja ya setiap bangun pagi. Kalau bisa dikompres sebelum makan dan minum, itu bisa. Kemudian setelah dikompres, konsumsi air yang suam-suam kuku. Lanjut bisa masak tepung Garut atau air tajin, itu bagus ya. Bisa menyembuhkan dan itu bisa membantu pemulihan kita.
Kalau minum obat-obatan mah, bagaimana waktu minum herbal? Dikasih jarak aja atau kasih jeda ya, 2 atau 3 jam. Aku juga dulu kayak gitu kok ya, konsumsi obat dokter sama konsumsi juga madu Zsmax. Videonya udah pernah aku share, jadi kalian boleh cek ya. Oke ya, cukup sekian dulu video kali ini. Banyak banget pertanyaan yang belum aku jawab. Mohon maaf ya, karena waktu aku juga ada pekerjaan yang lainnya, jadi mohon maklum. Nanti kalian boleh datang lagi di live aku. Insya Allah aku usahain live 3 kali seminggu, ataupun juga mungkin setiap hari kalau aku lagi nggak capek. Semoga dengan hadirnya aku, video-video aku bisa bermanfaat dan memotivasi kalian semua ya. Yang belum subscribe, bantu aku subscribe ya, dan like, comment, share juga. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.